Hai, saya Ilhan Nabil NPM 1407-1020-0043 dari Program Studi Geofisika. Saya Nurfa Izazul Fatul Sakinah dengan NPM 2107102000015 dari Prodi Ilmu Komunikasi PSDKU Pangandaran. Saya Destanova Amalia Putri Susanto dengan NPM 1807101200052 dari Prodi Sastra Rusia. Saya Sarah Zafira Fahmi, NPM 1402100200070 dari Prodi Kimia. Kami dari kelompok 6 UKK kelas 74 mengambil tema Welfare and Healthiness. Dan kami mengangkat topik atau kasus pemukiman kumuh di DKI Jakarta. Berdasarkan hasil pendataan pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, kepadatan penduduk di DKI Jakarta mencapai 118 kali lipat dari angka rata-rata nasional. DKI Jakarta memiliki luas sekitar 649,71 km persegi dengan jumlah penduduk hingga tahun 2019 mencapai 11.063.324 jiwa. Saat ini, kepadatan penduduk DKI Jakarta telah mencapai 16.704 jiwa per kilometer persegi. Melihat jumlah penduduk DKI Jakarta yang luar biasa banyaknya, pemerintah jadi tidak dapat memenuhi dan mencukupi rumah atau permukiman bagi penduduknya. Oleh karena itu, masyarakat yang berpenghasilan rendah mencoba untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dengan membangun pemukiman di atas bantaran sungai, di pinggir kereta api, atau bahkan di lahan kosong milik perorangan, perusahaan, atau negara. Hal tersebutlah yang menjadi salah satu faktor dari terbentuknya permukiman kumuh. Lalu, apa itu permukiman kumuh? Pemukiman kumuh merupakan keadaan lingkungan hunian dengan kualitas yang sangat tidak layak huni. Ciri-cirinya antara lain, kepadatan bangunan sangat tinggi dalam luasan yang terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, serta kualitas bangunan yang sangat rendah. Permukiman kumuh dibagi menjadi 3 klasifikasi. Ada permukiman kumuh ringan, permukiman kumuh sedang, dan permukiman kumuh berat. Itu semua tentu akan berdampak terhadap kesejahteraan dan kesehatan masyarakat. Dengan tempat tinggal dan lingkungan yang seperti itu, dapat dipastikan bahwa kehidupan mereka tidak sejahtera, baik dari segi sosial maupun segi ekonomi. Terlebih lagi dampak bagi kesehatan mereka. Penyakit yang biasanya menjangkit permukiman kumuh antara lain seperti disentri, malaria, TBC, dan tipes abdominalis. Penyakit-penyakit tersebut timbul akibat dari lingkungan yang kotor dan gaya hidup mereka yang tidak sehat. Demi kesejahteraan dan kesehatan masyarakat, tentu hal tersebut tidak bisa dibiarkan. Maka dari itu, kita membutuhkan suatu solusi. Walaupun tidak banyak yang bisa dilakukan oleh kami, para mahasiswa, namun setidaknya usaha yang kami lakukan dapat mendukung upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah. Jadi, di sini kami akan memberikan 2 solusi, yaitu solusi untuk jangka pendek dan solusi untuk jangka panjang. Solusi jangka pendek yang kami berikan adalah membagikan obat-obatan dan sembako. Dana yang kami gunakan berasal dari penggalangan dana yang sebelumnya akan dilakukan. Hal tersebut dilakukan supaya banyak masyarakat yang bisa ikut berkontribusi, walaupun tetap di rumah saja. Hasil penggalangan dana tersebut akan dibagi 2, yaitu untuk biaya kebutuhan pokok dan biaya modal untuk membuat usaha kecil-kecilan. Namun masyarakat tidak bisa terus-terusan bergantung pada solusi tersebut. Satu-satunya cara agar tercipta kesejahteraan berkelanjutan yaitu dengan penggusuran. Tapi tidak sembarang menggusur. Penggusuran tersebut haruslah dibarengi dengan pemberian tempat tinggal baru serta rencana jangka panjang yang jelas, agar masyarakat merasa tenang dan tercipta kerjasama antar masyarakat dengan pemerintah. Setelah penggusuran dilakukan, barulah kami sebagai mahasiswa memberikan solusi selanjutnya, yaitu dengan memberikan penyuluhan sosial berupa pemahaman tentang pentingnya kesehatan dan kebersihan agar tempat baru yang mereka tinggali tidak berubah menjadi tempat kumuh lagi. Dan kami juga akan mengadakan beberapa pelatihan agar mereka bisa menggunakan modal yang kami berikan dengan baik, lalu dapat membuka usaha kecil-kecilan. Kami harapkan itu dapat membantu upaya pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan permukiman kumuh di DKI Jakarta ini, sehingga kedepannya masyarakat permukiman kumuh dapat merasakan kenyamanan hidup di lingkungan baru mereka. Dengan begitu, maka terciptalah suatu kesejahteraan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari kelompok 6. Kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.